Lur, adanya lurnya. Assalamualaikum. Ya, Rasul. Nah, tonton ya Abdi di channel Domba Garut. Gagah, gokil, Garut. Edan kermang lah. Berarti kalau kayak gitu posisinya kalau untuk breeding kalau Anda harus mijahnya satu-satu. Jadi ya saya ngambil realita aja lah. Anda mau mulai beternak, otomatis Anda pasti yang dikejar populasi. Iya. Pasti populasi. Iya. Kalau Anda pakai kandang semi tradisional katakan gitu, kekuatannya itu kurang. Saya katakan kurang. Iya. Saya katakan Pasti. Kita ngambilnya kandang breeding. Jadi kandang breeding itu satu yang besar sama betina masukin jadi satu tanpa Anda harus pijak. Biarin itu masa koloni berlangsung cepatnya 1 bulan, lamanya 1,5 bulan. Anda cabut jalannya, Anda pisahkan dari si betina tadi yang di koloni, biarin itu berjalan sampai tahap kehamilan dia terus berjalan sampai 5 bulan. Jadi Anda nggak harus pijak. Itu cepat populasi gitu, dan itu kemungkinan berhasilnya 100%. Kalau dipijak di luar, misal domba birahi ini kita pijak, belum tentu jadi. Belum tentu jadi. Kalau dantenan ya, belum tentu jadi. Karena posisi dantenan itu ada fasenya. Ada fase birahi kelamin, ada fase dia birahi birahi puncak, tapi birahinya belum benar-benar kuat. Belum benar-benar kuat. Jadi si sperma laki-laki ini nggak bisa maksimal di betina. Kalau indukan bisa. Kadang-kadang. Tapi kalau di koloni, kita nggak harus lihat domba birahi. Bukan bahasa yang baru dapat mahnya nggak punya kampung bujur domba tak era tuh. Dan kamu di koloni mau antap, 1,5 bulan. Ciri Enak. ciri-ciri betina sudah hamil seperti apa, Pak? Kalau untuk pemula sangat sulit. Bisa dicirikan kalau 3 bulan ke atas, amblingnya gede turun. Itu cirinya. Tapi kalau di masa 2 bulan kelihatan nggak, Bang? belum. Masa birahi domba per 15 hari. 15 hari pertama dia birahi. 15 hari dia birahi lagi. Terus birahi lagi. Fasenya 15 hari terus domba itu. Masa birahinya. Dan masa birahi domba 3 hari. Ada mulai birahi. Masa subur lah istilahnya. Iya. Ada memulai masa birahi, ada birahi puncak, yang ketiga birahi menurun. Yang paling bagus dipijak pada saat birahi puncak. Emang Anda tahu birahi puncaknya kapan? Tapi kalau di koloni mah Ya, si jalu itu yang mencium. benar. Memilih. Insting dia kan. Insting dia yang main. Kalau domba nggak ada yang birahi, dia nggak mungkin naik. Tapi dia jaga Kalau jago ya udah. Ambil mah ditaikan wae nu di bumi mah dah. cuman ke domba birahi. Jadi itu sih Birahi wae yo. lebih enak. Anda nggak capek, nggak harus sempuan domba nggak kue, populasi cepat bertambah. Nah, jadi perkembangan cepat. Kembali lagi ayeuna. Sebaiknya karena itu mah udah anggap aja satu kesalahan, tapi bisa nanti dibebenah. Tapi mungkin dibebenahnya enggak dalam waktu sesingkat itu gitu ya. Nah sekarang menurut Aman dengan lahan yang sudah di-share ke Abah segitu ya harus dibebenah. Karena gini, Tapi masih ada lahan sebenarnya. masih ada lahan. Nanti dan kalau udah jadi kandang gitu, Bang. sambil ngambil ke sana, sambil ke sana kan bisa dilihat ya. Oh ini kita bikinin satu lagi ya udah. Kalau saran saya sih, kalau dengan lahan yang seperti itu untuk pemula seperti ini yang saya katakan tadi, Anda pasti ngejar populasi. Ya buat kandang breeding dengan ukuran habis 3 meter. habis. Nah, itu. Karena untuk ngejar populasi, kalau Anda bikin kandang jalu di situ, jebret, emang ada jalu, tapi begitu suatu saat populasi Anda akan lambat. Tapi untuk ngejar populasi pertama dulu, bikin kandang breeding, semua betina masukin yang jalu 3 ini ya terserah Anda mau disimpan di mana. Iya. Nah, nanti punya jalu besar masukin ke situ. Fasenya cepatnya 30 hari, lamanya 45 hari, ambil jalunya, biarin masa kehamilannya berlangsung selama 5 bulan. Kalau dia udah anakan, Bapak nggak usah pusing. Dari kumaha Bang, udah saya buatin sekat-sekatnya. Anakan 1 pindahin sekat. Ya, sekat. Udah saya buatin. Tadinya gini mau request ke Abang teh karena di sana sebenarnya yang jalur 1 belum ada di kandang. Iya. Di kandang tuh baru ada 2 aja. Masih petet lah. Nah, mau request ke Abang teh dengan sekatannya buat 3 jalur gitu, Bang. Bisa. Nah, nanti ketika si domba itu katakanlah kejual, yaitu udah otomatis kandang koloni gitu. Ya, bisa.
Dan ini banyak kelemahan ya yang saya katakan tadi. Orang biasanya bermain koloni itu pasti mainnya di bawah. Dari tanah itu paling dikasih jarak cuma 20 cm, 30 cm rata-rata. Yang penting jadi kandang koloni aja. Sebenarnya itu berbahaya. Kalau Dihirup. untuk kandang jalu atau namanya untuk nyerentak betina aman, tapi pada saat fase melahirkan itu yang bahaya. Jadi kebanyakan rata-rata peternak-peternak kampung, peternak-peternak Tradisional. dia banyak mengalami kematian cempek, kematian anak domba. Karena itu resikonya kadang-kadang dari bawah, dari tanah itu 30 cm. Kenapa? Pertama, amoniak balik. Iya. Kekuatan anak domba itu belum kuat. Ya, benar. Pertama, yang kedua, tali pusar domba itu kan panjang. Pada saat dia dipa, kotoran itu masuk, otomatis bahas itu nggak semuanya rapat, dia ke bawah. Kotoran itu nggak bisa diprediksi dalam arti penyakit itu dia akan berlangsung pada saat umurnya kelihatan 6 bulan. Jadi kebanyakan sayangnya di situ. Kenapa domba melahirkan harus dikasih bahas, dikasih salasar, dikasih jerami? Itu fungsinya sebenarnya. Jerami itu posisinya walaupun dia basah dia kedap air karena jerami itu punya selongsong. Jadi kalaupun di atas basah dia akan menyimpan air di selongsongnya itu, tetap atasnya sehat. Ranapen itu bukan rumput sisa, tapi yang bagus itu jerami. Kalau rumput sisa kan basah. Jadi anak domba yang harus. Jadi kenapa peternak-peternak itu ngomongnya kapok? Karena apa? Yaitu kan dia tidak akan hilang, tapi hasil nggak ada. Yang saya mau itu, kalau Anda mau main breeding, kejar populasi, buat kandang koloni dulu. Kandang koloni itu berapa senti tuh kalau yang bagus? Kalau udah kandang koloni, saya katakan udah aman fasenya. Minimal untuk kandang domba 50 cm dari bawah. Minimal, itu udah ukuran minimal. Tinggi pisan aku. Hah? Tinggi itu. Memang itu standar. HPDKI menentukan 50 cm. Karena apa? Kebanyakan domba sakit mata, kebanyakan domba batuk itu rata-rata amoniak balik. 50 cm itu dengan satu syarat, bawahnya nggak boleh dipelur, harus tanah. Jadi resapan air. Kotoran domba nggak bau, yang membuat bau itu air kencing. Kotoran domba sebanyak apapun, depan rumah nggak akan bau. Kalau dia kena air kencing, bau. Jadi itu, semakin tinggi semakin bagus. Minimalnya harus 50 cm. Kenapa saya katakan seperti ini? Anda lihat kandang saya, Tinggi-tinggi. bukannya tinggi, itu baru saya benerin. Dulu itu saya kandang 40 cm, bawah saya pelur, pengen bersih, salah. Makanya kesalahan saya ini jangan sampai Anda ikuti. Oh, jadi abang buat ini waktu dulu tuh salah ini. Salah, ada di konten saya. Saya salah buat kandang ini. Emang secara logika bagus dia pelur. Pelur bersih bisa disemprot. Lo pikirnya seperti itu sederhana, tapi begitu banyak orang datang, terus juga dari rekan-rekan yang udah senior datang salah. Kesalahannya di mana? Saya pelajari lagi kesalahan itu, saya ulik lagi. Makanya kan sekarang saya bobok. Ada bobok-bobokan itu untuk air kencingnya turun. Itulah saya katakan. Jadi kesalahan saya ini jangan Anda ikutin. Karena apa? Merubah kesalahan tadi butuh biaya. Biaya tambahan. Pasti. Dan nggak sedikit. Jadi sebelum Anda terjun, kesalahan-kesalahan sini Anda pelajari, Anda evaluasi lagi gimana caranya. Jadi Anda begitu mau beternak, tinggal menikmati hasil.